Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, ada fenomena unik di dalam kitab Durratun Nasihin, satu kitab yang hampir seluruh pesantren di Indonesia membacakan dan mempelajarinya, juga di pesantren-pesantren seluruh Asia Tenggara dan dunia pada umumnya. Apa itu fenomenanya? Bahwa kitab yang ditulis oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi itu banyak kalangan yang menilai, ini mah katanya, kenapa banyak hadis dhaif? Kenapa banyak hadis hasan? Kok tidak hadis yang sahih saja? Maka kalau kita merujuk kepada Imam Nawawi, salah satu imam dari madhab Syafi'iyah yang terbesar, bahwa ungkapan beliau wa yajuzu inda ahlil hadis wa ghairihim fil asanidi, dan boleh bagi menurut para ahli hadis dan selainnya untuk mempermudah dalam sanad-sanad wa riwayatu fi ma siwa minal dha'ifi minal hadis, dan boleh meriwayatkan selain hadis-hadis yang maudhu. Maka ada satu ungkapan yang termaktub di dalam Durratun Nasihin yang insyaallah bermanfaat pula bagi kita sekalian, karena betapa banyak para santri dan asatidz yang mengambil manfaat dari kitab tersebut. Ungkapan tersebut adalah al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar, bahwa surga itu merindukan kepada 4 golongan. Di antara kaum muslimin wal muslimat tentu sudah wajar kalau seandainya mereka merindukan untuk hidup di alam surga dalam kehidupan nanti. Tapi ini mah bukan kita yang merindukannya, tapi justru surga yang merindukan kita semuanya. Maka insyaallah dan alhamdulillah kita pun termasuk orang-orang yang sangat merindukan surga, namun insyaallah mudah-mudahan kita yang dirindukan oleh surga. Mana yang 4 golongan tersebut? Yang pertama, talil Quran, bahwa orang yang senantiasa mengkaji, mempelajari, membaca, menghayati, lebih-lebih mengamalkan dengan ikhlas dan istiqomah, insyaallah bahwa di akhirat nanti, bahkan di dunia ini, insyaallah akan selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Bahkan ketika seseorang membacanya saja, subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca Al-Qur'anul Karim, yaitu kalamullah, maka falahu bihi hasanatun, maka baginya terdapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan tersebut sebanding dengan 10 pahala. Wala aqulu alif lam mim harfun, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menyatakan kalimat alif lam mim harfun, tetapi alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Jadi dalam kalimat satu ayat alif lam mim harfun, itu alif lam mim itu merupakan 3 huruf yang kalau dikalikan menjadi 3, maka ketika kita membaca surah Al-Baqarah dalam ayat alif lam mim, maka berarti kita sudah mendapatkan 30 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mudah-mudahan dengan adanya hadis ini kita semakin istiqomah dan senang membaca Al-Qur'an, apalagi bagi santri-santri yang hafiz Quran. Betapa di dalam kolbunya terdapat bacaan-bacaan Al-Qur'an,
bukan saja di dalam lisannya, tapi sudah menancap di dalam qalbunya. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya terberkahi dengan adanya santri-santri yang hafal dan hafizah Al-Quranul Karim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, wahafidil lisan. Surga sangat merindukan orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya supaya tidak menyakiti orang lain. Bahwa di dalam satu hadis Rasul menyatakan, al-muslimu man salima akhihi min lisanihi wa yadihi. Bahwa seorang muslim sejati adalah seorang muslim yang orang lain itu merasa aman dari lisannya ataupun ucapannya, maupun dari tangannya maupun perbuatannya. Jadi kalau kita ingin mengukur apakah diri kita baik atau tidak, gampang, tanyakan saja kepada tetangga, kira-kira ada nggak yang terganggu dengan kehadiran kita? Ada nggak yang tersakiti dengan ucapan kita? Kalaupun toh tidak ada, insya Allah kita dianggap oleh Allah dan Rasulnya sebagai muslim sejati, muslim yang menjaga dari menyakiti orang lain. Bahwa lisan ini memang tidak bertulang, tapi sekali lisan melukai hati, Masya Allah, itu lebih pedas daripada pedang yang menyayat tangan. Dalam pepatah Arab mengatakan, wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'a lima jarhal lisan. Kalau pedang lukai tubuh, masih kan ada harapan untuk sembuh. Tapi lisan kalau sudah menyakiti hati, kemana obat hendak dicari? Mungkin 3 hari, sepekan, sebulan, setahun belum cukup untuk mengobati hati yang terluka. Bahkan tidak sedikit yang banyak yang dibawa mati akibat perbuatan lisan seseorang menyakiti orang lain. Maka dari itu kata Kangjeng Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyukrim falyakul khairan aw liyasmut, maka ucapkanlah yang baik-baik. Kalau seandainya belum bisa untuk mengatakan kata-kata yang baik, maka lebih baik diam. Karena diam itu tidak beresiko, sedangkan berbicara mengandung banyak resiko. Maka bagi kita sekalian yang senantiasa menjaga lisannya, yang senantiasa menjaga hati supaya tidak menyakiti orang lain, insya Allah bukan kita yang merindukan surga, tapi surgalah yang merindukan kita. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Orang yang dirindukan surga berikutnya adalah orang yang senantiasa memberikan makan pada orang yang kelaparan. Di dalam Manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diungkapkan bahwa sesuap nasi yang aku berikan kepada orang yang lapar lebih aku sukai ketimbang membangun 1000 masjid. Dalam artian apa? Bahwa menjaga seseorang jangan sampai ada tetangga yang kelaparan itu jauh lebih utama ketimbang membangun masjid secara fisik. Tapi bangunlah tetangga-tetangga, orang-orang di sekitar kita menjadi orang-orang yang kenyang dalam artian tercukupi segala kebutuhannya. Ini bisa juga diartikan bahwa wa mut'imil ji'an, memberi makan pada orang yang kelaparan itu adalah memberi ilmu pengetahuan bagi orang yang haus tentang pengetahuan. Subhanallah ya, bahwa para kiai, para asatidz, para habaib semuanya memberikan ilmu kepada santri-santrinya. Insya Allah bahwa mereka lah orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa memberi makan pada orang yang lapar memang itu secara fisik,
tapi itu yakin dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi memberikan penerangan pada orang yang kegelapan, memberikan pencerahan bagi orang yang kegelapan, bahkan memberikan ilmu pengetahuan pada siapapun yang membutuhkan. Itu adalah ladang jihad kita untuk menjadikan diri kita orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Insyaallah bahwa bulan ini adalah bulan yang berkah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh dengan maghfirah, maka kita senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, sebab hakul yakin. Ada dua hadis tentang berpuasa di bulan Ramadan ini. Yang pertama hadis riwayat Imam Bukhari nomor 38. Apa itu bunyinya? Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan seraya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini titik poinnya. Apa itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah ampunkan segala dosa-dosa yang terdahulu. Subhanallah, orang yang tidak ada dosanya hakul yakin akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya sudah jelas. Al-jannatu uiddat lil muttaqin, surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan hadis nomor 37-nya ini berkaitan dengan mansoma, yaitu beda ibaratnya sedikit. Kalau tadi mansoma, sedangkan di dalam hadis yang nomor 37-nya man qoma Ramadhana, siapa orang yang menghidupkan lail, menghidupkan malam, salah satunya dengan sholat tarawih, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan seraya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Subhanallah. Jadi puasa Ramadan itu sebulan penuh sebenarnya satu paket. Siangnya siam, malamnya qiyam. Siangnya berpuasa dan malamnya menghidupkan lail. Salah satunya qiyamul lail, itu adalah sholat tarawih. Maka insya Allah orang yang senantiasa siangnya siap, malamnya qiyam, akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau seandainya kita perhatikan dari keempat poin tersebut, yaitu talil Quran, senantiasa membaca Al-Quran, wa hafidil lisan, dan juga senantiasa menjaga lisannya dari menyakiti orang lain, wa mut'imil ji'an, dan memberikan makan kepada orang yang lapar, dan washaimina fi syahri Ramadan. Ini semuanya sudah kita amalkan. Maka bolehlah kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semuanya masuk surga kepada di mana saja pintunya, karena bukan kita yang mengharapkan surga, tapi insya Allah betapa surga sangat merindukan kita. Alhamdulillah.